Oke lah dibilang Adian sombong, betul, tapi gue tidak pernah menculik siapapun. Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad. Kami menyatakan menolak capres penculik. Adian sombong, betul mungkin, tapi gue tidak pernah merampas nyawa siapapun. Dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Kalau mereka mau menuduh gua apapun boleh lah, terserah. Tapi satu hal gua tidak pernah mencuri, membunuh, merampas nyawa orang. Nah. Prabowo Subianto bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Cuma menyampaikan faktanya, lalu ada orang tersinggung terhadap fakta itu. Bahwa sudah terjadi pelanggaran HAM, penculikan aktivis. Dendam kesumat, Adian sindir capres penculik. Wakil Koordinator Relawan Ganjar Pranowo Adiana Pitupulu menyebut ucapannya terkait Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bukan lawan sepadan capresnya adalah fakta. Dia membantah pernyataan Prabowo Subianto yang merasa hal tersebut sebagai ejekan. Kendati demikian, Adian mengakui dirinya sesumbar pada saat menyebut Prabowo Subianto tak pernah memenangkan kontestasi pemilu. Kalau menyampaikan kebenaran dianggap sebuah ejekan, lalu yang bukan ejekan yang mana gitu loh. Oke lah, dibilang kemudian Adian sombong. Betul, tapi gue tidak pernah menculik siapapun. Adian sombong betul mungkin, tapi gue tidak pernah merampas nyawa siapapun. Kata Adian kepada wartawan di Kantor Persatuan Nasional atau PENA 98, Jakarta, Kamis 4 Mei. Kalau mereka mau menuduh gue apapun bolehlah, terserah. Tapi satu hal, gue tidak pernah menculik, membunuh, merampas nyawa orang, tidak pernah. Tambahnya. Diketahui para aktivis 98 memang menolak mentah-mentah Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Hal ini berkaitan dengan rekam jejak kelam Prabowo yang pernah terlibat dalam kasus penculikan. Ex-aktivis 98 Sultra yang tergabung dalam Persatuan Nasional atau PENA 98, Erwin Usman menegaskan organisasinya tidak akan mendukung calon presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Dalam hal ini, Erwin menyindir sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang disebut-sebut terlibat dalam aksi penculikan mahasiswa tahun 1998. Dia mengatakan beberapa dari korban penculikan tersebut masih belum jelas keberadaannya. Ada nama Prabowo Subianto yang juga dilihat pada fakta dan temuan, misalnya Dewan Kehormatan Perwira diputuskan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kasus penculikan mahasiswa dan kita tahu di antara mereka ada 2 orang yang belum ditemukan, kata Erwin dalam konferensi pers di kantor PENA 98 Jakarta, Kamis 4 Mei. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang. Pengalamannya kalah terus sebenarnya. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Biasa orang angku tuh bakal kalah, itu biasa. Hingga saat ini, kata Erwin, penyelesaian pelanggaran HAM tersebut belum menuai hasil yang memuaskan. Bahkan, kata dia, berkas kasus tersebut berputar dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Hal ini diyakini karena beredarnya video kesaksian Akum Gumelar mengenai sidang pemecatan Prabowo Subianto dari kemiliteran pada 1998 silam. Pemecatan itu terkait keberadaan tim mawar dari Kopassus yang disebut-sebut telah menculik beberapa aktivis. Sejarah mencatat Prabowo adalah mantan Danjen Kopassus kendati saat di sidang ia sudah tidak mengemban jabatan itu.
Dalam video tersebut, Akum Gumelar mengatakan bahwa sebelum Prabowo disidang, Dewan Anggota Kehormatan atau DKP telah menyelidiki perkara itu terlebih dulu. Akum adalah anggota DKP bersama Susilo Bambang Yudhoyono yang kini mendukung Prabowo sebagai capres. Tugasnya adalah memeriksa kasus ini, menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Periksa. Dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapatkan fakta bukti yang nyata bahwa dia melakukan pelanggaran HAM yang berat. Beber Akum. Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati kepada mereka. Di luar kerja DKP, karena mereka bekas anak buah saya dong. Di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu. Di mana dibuangnya saya tahu betul. Lanjutnya dalam persidangan, ungkap Akum yang juga pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus, Prabowo dinyatakan bersalah kemudian dipecat. Dengan kesalahan terbukti yang direkomendasikan supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer, tandas Akum dalam video itu. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyebut apa yang disampaikan Ihwal Prabowo Subianto merupakan fakta yang mestinya bisa diterima. Dalam pernyataannya, Adian mengaku sama sekali tidak melempar fitnah. Bahkan kata dia seandainya ada pihak yang tersinggung dengan pernyataannya bukan lagi menjadi urusannya. Pasalnya apa yang dikatakannya berdasarkan pada fakta sejarah yang ada. Gue cuma menyampaikan faktanya, lalu ada orang tersinggung dengan fakta itu urusan dia, bukan kita. Masa harus kita balik? Dia menang berkali-kali gitu. Gue jadi bingung dengan tersinggungnya mereka pada proses sejarah yang mereka lewati. Ada unsur fitnah nggak dalam pernyataan gue? Nggak, ya sudah, slow aja. Tandasnya. Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan tidak akan kapok untuk kembali maju sebagai calon presiden 2024. Meskipun mengaku mendapatkan ejekan karena berulang kali kalah oleh Adian Napitupulu. Sebagaimana kalian ketahui, saya sudah dicalonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya untuk maju lagi di Pilpres 2024. Ada yang mengejek saya waktu itu. Mengejek Prabowo ini sudah berapa kali kalah, masih mau maju lagi. Ujar Prabowo saat berorasi dalam acara reuni akbar dan halal bihalal Purnawirawan di Jogja Expo Center, Kabupaten Bandul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 3 Mei. Sebagaimana diketahui, diskursus tersebut bermula pada saat Adian Napitupulu mengaku tidak khawatir atas survei yang menempatkan elektabilitas Prabowo Subianto meningkat. Apalagi ia mengingatkan sosok Prabowo sudah berkali-kali kalah dan belum pernah punya pengalaman menang. Meskipun Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Tidak bermaksud angkuh, tidak bermaksud merendahkan, cuman bisa tidak kita dapatkan lawan yang seimbang. Kata Adian di Jakarta, Jumat 28 April 2023.